Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita masih dapat kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 19. Ini percakapan Tuhan Yesus mengenai pelayanan dan apa yang dia lakukan. Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata demikian. Karena itu Yehosua menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, putra, anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, kecuali apa yang dia lihat bapaknya melakukan. Karena apapun yang dia lakukan, seperti itu pula lah anak melakukan hal-hal itu. Sebab Bapa mengasihi anak dan memperlihatkan kepadanya segala sesuatu yang dia sendiri lakukan. Dan dia akan memperlihatkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada hal-hal itu, sehingga kamu akan takjub." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saat ini khususnya masa-masa kebangkitan gereja yang diramalkan oleh John Naisbitt bahwa abad 20 dan 21 terjadi kebangkitan agama, di mana di sini termasuk juga kebangkitan gereja. Kita dipertontonkan bagaimana gereja berlomba-lomba untuk menjadi mega church. Kita dipertontonkan oleh bagaimana setiap ibadah selalu dihadiri oleh ribuan orang, dan itu akhirnya menjadi suatu ukuran, menjadi suatu standar keberhasilan seorang hamba Tuhan di dalam melayani dan mengembalakan gereja, adalah kalau dia memiliki gereja yang besar, dihadiri oleh ribuan orang di dalam setiap ibadahnya. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada kita di ayat 19 tadi bahwa apa yang dia lakukan tidak timbul dari dorongan dirinya sendiri. Banyak pelayanan Kristen atau pelayanan gereja pada abad-abad sekarang, abad 20, abad 21 ini lahir atau timbul karena dorongan hati manusia atau impulsnya manusia, bukan dari hasil pemuritan, bukan hasil dari pendisiplinan, bukan hasil dari dia belajar akan kebenaran Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama di bumi, selama Yesus Kristus hidup dan melayani di bumi, apa yang dia lakukan? Dia terus-menerus mendisiplinkan dirinya untuk menuruti apa yang Bapa sudah lakukan, apa yang Bapa contohkan, apa yang Bapa ajarkan, apa yang Bapa katakan kepada dia. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dari apa yang sudah Bapaknya kerjakan, atau Bapa di surga atau Tuhan Yahweh Elohim itu memerintahkannya untuk melakukan. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu pun dari dorongan hatinya sebagai manusia. Dia selalu melakukan hal-hal yang Bapaknya lakukan. Seperti di bacaan kita Yohanes pasal 3 tadi, bahwa aku tidak akan melakukan apapun yang tidak Bapa lakukan. Tuhan Yesus berkata, anak hanya melakukan apa yang sudah Bapa kerjakan, apa yang sudah Bapa lakukan. Nah, pada masa sekarang orang percaya, orang Kristen melakukan pelayanan bagi Tuhan di dalam gereja karena dorongan hatinya, bukan timbul dari hasil pertumbuhan rohani yang sehat, bukan dari hasil pengenalan dia akan Tuhan yang benar, bukan dari hasil pelatihan, melatih dirinya, mendisiplin dirinya hidup di dalam kekudusan. Dalam konteks ini adalah hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Bukanlah hasil dari perenungannya akan perkataan-perkataan Kristus. Seharusnya setiap orang, saudaraku, setiap orang percaya, saudara dan saya,
tidak hanya komit karena keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Seharusnya saudara dan saya sebagai orang percaya tidak hanya komit kepada anugerah yang diberikannya, tetapi kita juga harus bertanggung jawab, akuntabel pada pandangan dan pengajaran Tuhan Yesus tentang Bapanya yang di surga. Bagaimana Yesus Kristus sebagai anak yang diutus ke dunia melakukan segala sesuatu yang Bapa lakukan. Dia tidak pernah melakukan karena dorongan hatinya. Sekali lagi, dia hanya melakukan apa yang Bapa kerjakan di surga dan dia melihatnya lalu dia melakukan. Begitu juga dengan Roh Kudus yang diutusnya. Roh Kudus yang akan diutus tidak melakukan apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Kristus lakukan. Kenapa? Karena Kristus tidak melakukan apa-apa yang bertentangan dengan Bapaknya. Jadi ada kesinambungan di dalam Tritunggal kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya saat ini melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus, mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan apa yang Kristus sudah ajarkan. Oleh karena itu penting sekali kita untuk berkomitmen bukan hanya kepada keselamatan yang disediakan bagi kita, tapi juga kita harus berkomitmen tentang pandangan Kristus akan Bapaknya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang memang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kita harus berubah, harus mengalami pembaharuan budi, karakter yang sama, yang semakin hari semakin menyerupai apa yang Kristus inginkan di dalam kita. Karakter kita, pertumbuhan, perubahan budi kita, kelakuan kita, sikap kita di dalam kehidupan kita itu menjadi hal yang penting bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara mengatakan saudara tidak bisa mengubah salah satu sikap saudara, misalnya nggak sabar, atau saudara tidak bisa berubah untuk menjadi orang yang tenang, atau saudara tidak bisa berubah menjadi orang yang tidak cepat marah, ini harus dipertanyakan. Karena setiap kita harus punya komitmen untuk bukan saja kepada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, tapi juga kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam perubahan karakter kita seperti yang Kristus mau. Kita harus melakukan apa-apa saja yang Kristus lakukan. Karena Kristus selama ada di bumi, Tuhan Yesus sebagai anak hanya melakukan apa yang Bapaknya lakukan. Roh Kudus yang ada di dalam kita juga mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita saat ini bukan hanya komitmen kepada keselamatan seperti Paulus berkata bahwa kepada kita bukan saja dianugerahkan untuk percaya akan keselamatan, tapi juga kita dianugerahkan untuk berubah oleh pembaharuan budi kita. Oleh karena itu berubahlah saudara, jadilah penurut-penurut Kristus yang hidup terus-menerus seperti Kristus menjadi penurut Bapaknya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus-menerus berubah menuruti apa yang Tuhan lakukan selama Tuhan di bumi. Tolong kami ya Bapa agar bisa mendisiplin diri kami untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.